Pernah nggak sih Anda ngerasa pikiran tuh kayak penuh banget gitu? Ada penyesalan lama, target yang udah nggak relevan lagi, atau mungkin dendam yang masih nyangkut aja. Duh, rasanya berat banget kan? Nah, hari ini kita mau fokus ke bab 3 nih. Dari materi yang Anda kasih itu buku Effortless, judul babnya Release ya, atau The Power of Letting Go, kekuatan melepaskan. Kita mau coba telusuri bareng, kenapa sih melepas semua beban mental ini penting banget? Katanya ini kunci buat mencapai apa yang penulis sebut keadaan mudah effortless state itu. Betul sekali. Effortless state. Tujuannya yaitu biar kita nggak cuma tahu, tapi benar-benar paham gitu. Apa aja sih yang nyumbat pikiran kita? Dan yang lebih penting, gimana cara aktif buat ngelepasinnya? Kita pakai wawasan sama cerita-cerita dari sumber ini biar Anda bisa balik jernih, fokus lagi. Lebih enteng lah menuju keadaan mudah tadi. Intinya sih ngurangin gesekan mental di dalam diri kita. Oke, menarik. Kita mulai dari ide yang kayaknya gampang dipahami ya, Stormtrooper dalam pikiran. Penulis kan cerita tuh soal kostum Stormtrooper yang dia pengen banget waktu kecil. Tapi 30 tahun kemudian keinginan itu masih aja makan tempat di pikirannya, padahal dia udah nggak pengen-pengen amat. Nah, iya itu. Contoh bagus ini ya, mungkin Anda juga punya Stormtrooper kayak gini, keinginan lama yang udah kadaluarsa gitu. Yang udah nggak relevan itu ternyata secara aktif nguras energi mental kita loh, walaupun kita nggak sadar. Kayak aplikasi di HP yang jalan terus di belakang layar, nyedot baterai, bikin lemot. Oh iya, bener juga. Makanya melepaskan itu jadi langkah penting buat ngebersihin RAM mental kita, biar plong, biar lebih ringan menuju keadaan mudah. Oke, jadi target usang itu satu beban. Tapi ada lagi nih beban lain yang seringkali lebih berat ya secara emosi. Dendam sama kebiasaan ngeluh. Di sumber Anda kan diangkat cerita tragis Maitre Hodgkin itu ya, dari Guy de Maupassant. Yang dia hancur sendiri gara-gara terobsesi ngebuktiin dia nggak nyuri dompet. Padahal nemunya cuma tali. Iya, kisah klasik gitu. Kok kayaknya nyambung ya sama zaman sekarang yang banyak banget budaya ngeluhnya. Mirip banget. Mengeluh itu, kayak kita pakai kacamata yang fokusnya cuma ke yang kurang atau yang salah melulu. Ini malah bikin semacam polusi emosi gitu. Narik kita ke bawah terus, spiral negatif. Sebaliknya, rasa syukur atau gratitude, ini menarik. Ada teori namanya broaden and build di psikologi. Ini secara harfiah, katanya bisa memperluas cara pandang kita sama pilihan tindakan kita. Jadi lihat lebih banyak kemungkinan. Oh, jadi bukan cuma perasaan enak sesaat ya? Bukan. Beda sama keluhan yang malah bikin sempit fokus kita. Ada kutipan bagus di sini, bunyinya gini. Ketika Anda fokus pada apa yang kurang, Anda kehilangan apa yang Anda miliki. Tapi, ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, Anda malah mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Kenapa nggak kan? Wah, dalam itu. Oke, terus gimana cara praktisnya nih buat keluhan sehari-hari gitu? Penulis kan nyoba resep dari BJ Fogg ya. Setiap kali saya mengeluh, saya akan mengatakan sesuatu yang saya syukuri. Kedengaran simpel sih, tapi patut dicoba kali ya. Iya, untuk keluhan ringan, itu bisa jadi pemicu yang bagus. Tapi gimana kalau bebannya lebih berat? Kayak dendam gitu, itu kan lebih susah dilepasin ya. Nah, bener. Kalau keluhan bisa dilawan pakai syukur, dendam ini butuh pendekatan lain. Di sini konsep jobs to be done dari Clayton Christensen bisa bantu. Jobs to be done? Gimana tuh? Idenya gini, kita itu sering merekrut sesuatu, termasuk emosi, buat kerjain tugas tertentu. Nah, dendam itu sering kita pekerjakan buat tugas kayak biar merasa kuat, cari pembenaran, atau ngelindungin diri. Oh, masuk akal sih. Tugas-tugas itu. Efek sampingnya lebih merusak. Jadi, ya kita perlu memberhentikan dendam dari tugasnya. Pecat aja gitu. Ada aturan praktisnya. Rekrut pelan, kalau bisa jangan direkrut sama sekali, pecat cepat. Memberhentikan dendam, istilahnya menarik ya. Di sumber ini juga ada contoh yang, wah luar biasa sih, kisah Chris Williams. Dia milih maafin pengemudi remaja yang nabrak sampai menewaskan istri, bayi dalam kandungan, sama 2 anaknya. Dan dia maafin saat itu juga di lokasi kecelakaan. Gila sih. Emang luar biasa itu. Itu kan nunjukin banget ya, ada 2 jalan. Jalan yang bikin makin berat, marah, dendam, sama jalan yang justru membebaskan pengampunan. Betul. Kisah Williams itu nunjukin kalau maafin itu pilihan aktif, demi kebebasan diri sendiri.
bukan buat orang lain. Dan ini nyambung ke poin penting lain, ngelepasin ekspektasi yang nggak realistis ke orang lain. Contohnya? Kayak cerita Jonathan Cullen gitu. Dia belajar nerima aja reaksi teman-temannya soal kondisi anaknya yang Down syndrome. Ya apa adanya aja. Ingat kata Maya Angelou, kalau orang udah nunjukin siapa diri mereka sebenarnya, ya percaya aja dari awal. Iya juga ya. Nerima kenyataan, termasuk kenyataan soal orang lain, itu ngebebasin kita dari capeknya berjuang melawan hal yang nggak bisa kita ubah. Kayak kata Longfellow, hal terbaik pas lagi hujan ya biarin aja hujan. Semua ini kan intinya ngurangin gesekan di dalam diri, biar lebih dekat ke keadaan mudah tadi. Oke. Jadi jelas ya benang merahnya. Melepaskan beban mental, mau itu stormtroopers usang, keluhan yang jadi hobi, dendam yang dipiara, atau ekspektasi kaku ke orang lain. Itu langkah penting banget buat menuju keadaan yang lebih ringan, lebih effortless, benar-benar ngebebasin energi mental kita yang berharga ya. Dan yang paling penting, kekuatan buat melepaskan itu ada di pilihan Anda. Sekarang, di saat ini, bukan nunggu nanti atau nunggu kondisi berubah. Melepaskan itu keputusan aktif. Langkah sadar buat milih jalan yang rasanya lebih ringan, lebih memberdayakan. Dan kekuatan itu ada di tangan Anda sendiri. Sip. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, mungkin Anda bisa coba ambil waktu sejenak buat ngerendung nih. Kira-kira beban mental apa? Mungkin stormtrooper usang, atau keluhan yang sering banget diulang, atau jangan-jangan dendam yang masih ada, yang bisa Anda mulai lepaskan hari ini. Sebagai langkah pertama menuju keadaan yang terasa lebih ringan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini.